Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada mata kuliah pengantar akuntansi. Pada video sebelumnya kita sudah sama-sama membahas tentang analisis transaksi ke jurnal umum. Dan tugas selanjutnya sebagai seorang akunting ialah kita akan melakukan posting ke buku besar. Ya. Kita akan melakukan posting ke buku besar. Untuk melakukan posting ke buku besar atau general ledger merupakan buku yang berisi kumpulan akun-akun perusahaan. Kegiatan pemindah bukuan dari jurnal umum ke buku besar disebut dengan posting. Dalam sebelum kita menyusun buku besar, terlebih dahulu kita harus memahami saldo normal dari masing-masing akun, baik itu kelompok akun aktiva, akun utang, akun modal, ataupun akun beban, dan lain sebagainya. Yang pertama, pada kelompok akun aktiva, kita mengetahui bahwa kas memiliki saldo normal pada debit. Untuk menyusun buku besar, informasi keuangan itu kita ambil dari jurnal umum. Setelah menyelesaikan yang kemarin, pada video sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar tentang jurnal umum, dan selanjutnya kita akan melakukan posting ke buku besar. Posting ke buku besar yang pertama ialah secara berurutan. Kita mulai dari kode akun 111, yaitu kas. Di dalam kita membuat buku besar kas, ya, tentunya di sini sudah saya sediakan ya kode akun kas. Ya. Informasi keuangan itu melibatkan semua transaksi yang melibatkan kas akan kita pindah bukukan secara khusus ke dalam buku besar kas. Caranya ialah yang pertama kita akan membuat persamaan ya. Saldo normal kas itu adalah debit. Ya, sama dengan E10 ini. E10 enter. Dan selanjutnya rumus yang kedua itu kita membutuhkan fungsi if dan penjumlahan. Yang mana rumusnya itu ialah if sama dengan I11. Jika sama dengan 0, maka kolom ini dikosongkan. G10 ditambah 11 artinya kolom debit. Ya. Kolom debit pada saldo normal ini ditambah dengan kolom debit pada sebelah sini dan dikurangi dengan kredit. G10, ini dia G10 ditambah E11, kolom debit kolom baris ke-11 dikurangi kolom kredit pada baris F11 sini. Nah, selanjutnya kita akan mengecek akun-akun kas yang terlibat secara kronologi di dalam jurnal umum. Untuk memudahkan kita kita melakukan posting ke buku besar, di dalam aplikasi Excel sudah disediakan yang namanya fitur filter. Bagaimana kita memfungsikan fungsi filter ini? Yang pertama ialah kita akan memblok ya, kita blok sampai yang terakhir. Blok dari awal ya, semua kolom ini ya, dari tanggal, nama akun, kode, debit, kredit sampai total keseluruhan. Lanjutnya kita klik short filter, kita pilih filter. Maka akan muncul secara otomatis tanda panah ke bawah ini ya, tombol.
Kita akan melakukan filter, select all, kita hapus, kita klik kas. Maka kas secara otomatis ya semua kas akan muncul di dalam jurnal umum ini. Langkah selanjutnya ialah kita akan melakukan posting ke buku besar kas. Di sini saya sudah membuat yang namanya aplikasi sederhana yang cukup membantu kita. Secara kronologi saya membuat KK ya. KK ini merupakan kode kronologi, ya kode kronologi dari masing-masing tanggal yang melibatkan transaksi kas. Yang pertama di sini kita cek nomor kronologi. Secara otomatis akan muncul ya tanggal 1 Juli 2020 kas ya, bertambah pada sisi debit, saldo normal debit. Selanjutnya nomor kronologi 7910. 7910. Ini akan dijumlahkan, penjumlahannya secara otomatis ya. Debit 10 juta dikurangi kredit 3 juta sama dengan 7 juta. 7 juta debit ketemu kredit itu adalah pengurangan. 7 juta dikurangi 1 juta 200.000 hasilnya ialah 5 juta 800.000. Dari 5 juta 800.000 ini debit ya bertemu dengan kolom debit pada kolom jurnal ini, maka akan terjadi penjumlahan 5 juta 800.000 ditambah 3 juta sama dengan 8 juta 800.000. Itu akan terjadi secara otomatis ya pada aplikasi sederhana ini untuk membantu kita bagaimana melakukan posting ke buku besar. Hal ini saya lakukan untuk bagaimana siswa ataupun mahasiswa itu aktif dalam melakukan posting ke buku besar. Kalau hanya dengan menggunakan filter itu sangat simple, ya, sangat cepat, tapi kemampuan untuk melakukan posting secara prinsipal itu tidak akan tercapai. Kita cek lagi sampai selesai. Sini ada selanjutnya tiga lupa. Kas terjadi juga pada tanggal 17 Juli, 18, 22, 25, 27. Masih kayaknya ya ada. Yang terakhir nomor kronologi 45 ya. Jadi sudah ketemu ya saldo normal debit kas ini berjumlah 11.440.000. Nah inilah cara mudah untuk melakukan posting ke buku besar. Artinya semua kas yang terdaftar dalam jurnal umum itu kita akan posting atau kita akan pindah bukukan ke buku besar kas. Apakah kas itu posisinya di debit ataukah di kredit. Semua
transaksi yang melibatkan kas akan kita pindah bukukan ke buku besar kas. Setelah ini selesai, kita ketahui pada saldo normal debit terakhir berjumlah 11.440.000. Seperti itu. Selanjutnya kita melakukan posting ke buku besar lagi. Selanjutnya yang kedua ya. Yang kedua kita akan melakukan posting buku besar yaitu tentang piutang usaha. Select all, kita hilangkan dulu. Kita cari akun piutang usaha. Oke, piutang usaha terjadi di dalam jurnal umum itu sebanyak 6 kali ya. Sebanyak 6 kali. Ini seperti cara yang tadi, kita akan cek piutang usaha ya, seperti yang tadi itu, piutang usaha dengan kode akun 112 kas 111 ya, kita kembali ke jurnal umum. Nomor kronologi kejadian piutang usaha itu pada tanggal 1 Juli, 6 Juli, 12 Juli, 20 Juli, 25 Juli, 30 Juli. Selanjutnya piutang usaha sampai tanggal 30 Juli 2021 2345 6 ya. Di jurnal umum piutang usaha terlibat transaksi itu 6 kali ya. Saldo normal pada posisi debit ya sebesar 3.650.000. Setelah kas piutang usaha selesai, kita lanjutkan lagi ke posting selanjutnya ya. Posting selanjutnya itu kita cek daftar akun perlengkapan kantor ya, kode akun 113. Perlengkapan kantor ya, perlengkapan kantor 113. Kita cek pada jurnal umum, select all dihapus, kita cari perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu terjadi pada tanggal 1 Juli dan tanggal 5 Juli. Ini penjumlahan ya. Ini berjumlah tanggal 1 800.000, tanggal 5 1.555.000. Kita kembali ke posting ke buku besar. Ya. Nomor kronologi ada 4. Oh, salah. Terjadi pada kronologi 12. Sudah selesai ya perlengkapan kantor. Pada saldo normal akhirnya pada posisi debit sebesar 2.350.000. 800.000 ditambah 1.550.000. Begitulah cara kita melakukan posting ke buku besar. Berapapun jumlah akun-akun itu terlibat dalam jurnal umum, sebanyak itulah kita akan melakukan pepostingannya. Seperti akun kas itu kan tadi banyak ya, sekitar 14 kali atau 16 kali ya, sebanyak 16 kali kita posting ya. Berapa, apakah dia posisi debit ataupun kredit. Piutang usaha 6 kali ya, 1 kita hitung 1 2 3
4, 5, 6. Nah, ini dia sebanyak itu. Posting selanjutnya, ya, setelah perlengkapan kantor, sewa dibayar dibuka. Selanjutnya kita melakukan posting sewa dibayar di muka. Kita klik nama akun, kita hapus select all, kita cari nama akun sewa dibayar di muka. Nah, untuk sewa dibayar di muka di sini terjadi transaksinya itu satu kali, yaitu pada tanggal 1 Juli 2020 dengan nomor kode kronologi yaitu 6. Kita ke posting ke buku besar, sewa dibayar di muka, cukup dengan mengenter angka atau nomor 6, maka keluarlah sewa dibayar di muka, debit 3 juta, saldo normal debit 3 juta. Nah, seperti itulah cara mudah untuk melakukan posting ke buku besar. Setelah posting ke buku besar ini selesai, tugas selanjutnya sebagai seorang akunting ialah kita akan melakukan menyusun neraca saldo. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga membantu. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi